Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di antara kita yang hadir dalam pertemuan kultum 2 kali berturut-turut sebelumnya sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan apa yang kita bahas 2 kali pertemuan kemarin, yaitu yang pertama tentang rahasia wudhu yang pertama, yaitu wudhuku proyek taubatku. Yang kedua adalah wudhuku curahan hajatku. Di mana setiap kali kita berwudu, kita sesungguhnya sedang diberikan privilege, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Seakan-akan wudu ini kalau diibaratkan dengan kehidupan kita dunia seperti remisi, masa pengampunan. Sebagaimana juga semua ibadah juga mengandung makna untuk memberikan ampunan. Allah memberikan ampunan. Tapi yang jarang dilakukan adalah berwudu itu ternyata belum kita laksanakan substansinya, itu untuk bertobat. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri, termasuk dalamnya wudu. Artinya apa? Ulama mengatakan berwudu itu substansinya adalah bertobat. Sehingga kalau kita setiap kali berwudu belum diiringi oleh taubat, secara fikih mungkin wudhu kita sempurna, sah. Tapi secara maknawiyah, secara substansi kita nggak mendapatkan nilai apa-apa. Rasulullah SAW jelas menegaskan bahwa wudhu yang sempurna, yang dilakukan dengan melibatkan hati, bukan cuma ritualnya saja, tapi spiritualnya. Kata beliau, kharajat khotoyahu min jasadi, akan mengeluarkan dosa-dosa dari seluruh tubuhnya. Bahkan kharaja min tahti alfari, keluar dari sela-sela kukunya, tempat yang susah keluar kotoran. Diibaratkan ada dosa-dosa yang tersembunyi pun bisa keluar. Tapi wudu yang seperti apakah yang bisa menghapuskan dosa? Yaitu wudu yang diiringi pertaubatan. Gimana pertaubatnya? Yaitu dengan memention jiwa kita di dalam hati dan pikiran kita. Setiap kali kita menyentuh anggota tubuh, hadirkanlah, akuilah, munculkanlah dosa apa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh ini, oleh mulut ini. Mulut ini pernah mengatakan kata-kata yang kasar, menghina, merendahkan, berbohong. Mulut ini pernah mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah. Dan kemudian ketika kita membasuh wajah, kita juga membayangkan wajah yang di dalamnya ada mata. Mata kita pernah dibuat melihat apa saja, melihat yang diharamkan oleh Allah. Apalagi di akhir zaman seperti ini, lebih banyak menikmati tontonan daripada tuntunan. Kalau udah nonton medsos, scroll tuh nggak habis-habis. Tapi kalau giliran ngelihat tuntunan kajian, skip. Itu adalah juga sebuah hal yang harus kita perbaiki, kita taubati. Begitu juga ketika kita membasuh kepala, tangan dulu. Tangan ini pernah melakukan apa saja, pernah menerima suap, memberi suap, pernah tanda tangan fiktif. Ya, terutama yang di pemerintahan itu perlu berhati-hati nih. Perlu berhati-hati karena kita nggak sadar bahwa apa yang kita tanda tangani, kita terima itu bisa jadi ada hal yang subhat. Tangan ini pernah menyentuh yang diharamkan oleh Allah, pernah mengklik, pernah men-scroll yang diharamkan oleh Allah, pakai itu pornografi dan lain-lain. Itu semua keburukan. Dan berwudu itu menjadi mekanisme untuk menghapuskan dosa-dosa. Maka jangan sampai wudu kita hambar. Dan kemudian juga ketika kita membasuh kepala, pikiran kotor, buruk sangka, ya, mengeluh. Begitu juga kalau khusus ibu-ibu, saya ingatkan kemarin, yang baru pakai jilbabnya, yang baru menutup auratnya sesudah dewasa, sementara sejak balik belum pakai jilbab misalnya, itu dosanya tuh belum tentu dihapus itu. Maka ketika berwudu tuh membasuh kepala, ya Allah ampuni, kepala ini terbuka.
auratnya terbuka dilihat oleh orang lain. Ampuni ya Allah, itu. Begitu juga ketika membasuh kaki, telinga, itu di pertemuan yang sebelumnya, 2 kali yang sebelumnya. Kemudian bersama dengan pertaubatan di dalam wudhu, ternyata rahasianya kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ternyata taubat itu harus satu paket dengan apa? Benefit. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membayangkan apa keuntungan yang akan diperoleh yang dijanjikan oleh Allah, apa manfaatnya. Artinya apa? Ada hajat yang kita ungkapkan. Sebagaimana memang Allah selalu menyebutkan, pertaubatan itu akan mendatangkan berbagai manfaat dunia dan di akhirat. Akan mendatangkan rezeki, yursilis sama alaikum midroro wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya. Bagaimana pertaubatan, bertaubat, beristighfar itu akan mendatangkan kesehatan, akan mendatangkan kekuatan, rezeki, anak, keturunan, harta. Benefitnya jelas. Sama seperti halnya orang ketika berobat, dia ingin penyakitnya itu hilang. Ya, tapi kan tidak sekedar penyakitnya hilang. Dengan penyakitnya hilang itu apa dampaknya? Ya, dia jadi sehat. Dia jadi pulih, jadi beraktivitas secara normal. Kan begitu kan satu paket. Begitu juga taubat. Taubat itu menghilangkan dosa. Sebagaimana berobat menghilangkan penyakit, yang dengan penyakit itu jadi sehat, begitu juga taubat. Taubat menghilangkan dosa, yang dengan dosa itu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Di mana ketika kita berwudu, kita juga harus menumpahkan hajat kita. Pada saat kita membasuh mulut, hadirkan keinginan kita yang sangat kita butuhkan. Apa? Jadikan ya Allah mulut ini menjadi mulut yang Engkau izinkan mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut. Itu. Jadi berkumur-kumur itu bukan cuma ngeluarin dosanya, tapi dengan dikeluarkan dosa-dosa yang pernah dilakukan mulut ini, kita mendapatkan anugerah apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Hadirkan hajat kita nanti pada saat kita berkumur itu, kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati makanan dan minuman surga. Begitu juga ketika kita membasuh wajah, ya. Kita minta sama Allah agar bersamaan dengan gerakan kita membasuh ini, di hati kita dan pikiran kita, ya Allah jadikan wajah ini menjadi wajah yang Kau putihkan di akhirat nanti. Kenapa? Malaikat itu nanti akan melihat wajah yang berdasarkan cahayanya. Kalau yang wajahnya gelap, itu nanti akan mendapatkan azab. Ya. Kenapa Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat itu wajah-wajah itu ada yang putih bersinar cerah, ada yang hitam. Pada saat yang sama ketika kita membasuh mata, hadirkanlah hajat kita kebutuhan. Ya Allah, jadikan mata ini. Seakan-akan kita betul-betul mengungkapkan sama Allah pada saat membasuh mata. Jadikan mata ini menjadi mata yang Kau izinkan untuk bisa melihat wajah-Mu. Jadikan mata ini menjadi mata yang bisa melihat surga-Mu. Menjadi mata yang bisa melihat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, para orang soleh, melihat orang tua kita, kakek kita yang sudah meninggal bertemu lagi di surga. Jadikan mata ini menjadi mata yang kelezatannya adalah menikmati Al-Quran, bukan mata yang menikmati tontonan-tontonan, apalagi yang negatif. Begitu juga ketika kita membasuh tangan, hadirkanlah keinginan kita dan hajat kita. Ya Allah, jadikan tangan yang sedang hamba basuh ini, yang hamba mohonkan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini, sebagai tangan yang Kau izinkan untuk bisa mendapatkan kesempatan menerima kitab dari tangan kanan. Kenapa? Ngeri banget kalau kitab itu jatuh di tangan kiri. Wah, kita ketakutan itu. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Ketakutan orang yang. Nah, gimana caranya supaya tangan ini yang kanan menerima kitab? Maka ketika berwudu langsung rontokkan dosa-dosanya. Tentu yang dimaksud dengan bertobat di dalam berwudu adalah punya komitmen untuk berhenti dari keburukannya. Bukan cuma sekedar dosa-dosa yang kemarin dihapuskan, tapi perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa juga diputus. Begitu juga ketika kita membasuh kepala. Hadirkanlah keinginan agar kepala ini bersih dari pikiran negatif, agar kepala ini dipenuhi oleh mengingat Allah. Jangan sampai kepala ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang buruk. Bagi kita yang belum pernah berumroh atau berhaji, boleh berdoa di dalam hati ya tentu ya. Ya Allah, izinkan kepala ini bersujud di depan Ka'bah ya Allah. Bagi yang sudah pernah pengen balik lagi, izinkan saya bersujud di padang Arafah ya Allah. Jadi hadirkan itu doa-doa itu di dalam wudhu kita.
Di dalam hati tentu saja ya, bukan di lisan. Karena kalau secara lisan sudah nggak boleh ditambah-tambah, jadi bid'ah nanti. Tapi memang dia disetting sedemikian rupa. Wudhu itu untuk kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali dalam satu hari, bisa berkali-kali. Dan dalam satu kali wudhu bisa diulang 3 kali. Itu bukan nggak ada maksudnya. Maksudnya adalah untuk mengafirmasi diri kita. Memention ke jiwa kita, hei, kamu tuh punya banyak dosa, rontokan. Kita nyentuh-nyentuh begini tuh harus ada maknanya gitu loh. Basuh-basuh ini harus ada maknanya. Jangan sampai kosong. Ya. Begitu juga ketika membasuh kaki, hadirkan harapan kita, ya Allah, jadikan kaki yang hamba basuh ini. Hamba mohon atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaki ini. Melangkah ke tempat maksiat, melangkah ke tempat hiburan, misalnya kaki ini. Kaki yang berat mendatangi pengajian, kaki yang berat mendatangi masjid. Kita minta ampun sama Allah kan? Tapi bersama dengan itu kita hadirkan hajat kita. Apa keinginan kita? Ya Allah, jadikan kaki ini kelak menjadi kaki yang mudah untuk berdiri di padang mahsyar. Kuat berdiri di padang mahsyar selama beribu-ribu tahun. Jadikan kaki ini menjadi kaki yang bisa melewati jembatan As-Sirat. Jembatan yang sangat tipis itu. Kaki ini bisa melewatinya dengan cepat, dengan mudah. Jadikan kaki ini Allah menjadi kaki yang kau izinkan melangkah ke surga. Harapan kita, hajat kita, kita tuangkan pada saat kita membasuh itu. Jangan kosong. Kebanyakan kita ketika berwudu udah mikirin yang lain-lain. Nah, mikirin ini, mikirin itu. Nggak khusyuk. Padahal wudu yang khusyuk itu justru menjadi pintu masuk khusyuk sholat. Ini yang menyebabkan kenapa sholat kita belum khusyuk, karena wudunya juga belum khusyuk. Nah, di pertemuan hari ini saya ingin tambahkan pemahaman dan penghayatan kita dengan apa? Kuncinya doa sesudah wudu. Setelah kita bertobat, setelah kita berharap, berhajat dengan wudu, kita tutup dengan doa sesudah wudu. Apa doanya sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu diresapin wudu itu tuh. Gimana mungkin kita bisa meresapi doa wudu, terutama bagian yang kedua ya. Ya Allah, jadikan hamba sebagai orang-orang yang menjadi ahli taubat, ya Allah. Jadikan hamba sebagai orang-orang yang suci, ya Allah. Itu tidak akan terjadi menghayati doa sesudah wudhu kalau selama atau sepanjang berwudhu itu kita nggak menghayati makna-makna gerakan wudhu ini. Jadi yang disebut dengan taubat itu hadirkan apa saja yang pernah kita lakukan di sini oleh anggota tubuh kita ini. Nah, pada saat kita membaca doa sesudah wudhu kita tadabburi. Bagian yang pertama kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita menyatakan sumpah, komitmen, ikrar, janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya apa? Kita terikat. Syahadat itu adalah simbol keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu dimensi komitmen itu adalah apa? Kita yakin bahwa Allah ya tidak akan menyia-nyiakan taubat kita. Yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi apa yang kita minta selama berwudu, apa yang kita taubati sepanjang berwudu, itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu salah satu dimensinya adalah keyakinan Allah mendengarkan sesak penyesalan kita atas dosa-dosa kita. Allah mengetahui jeritan hati kita, harapan kita, hajat kita, Allah mengetahui. Nah, kenapa kita sesudah wudhu itu disuruh baca syahadat sebelum berdoa? Karena apa? Ini fungsinya adalah untuk mendatangkan keyakinan ke dalam diri kita. Semua yang tadi kamu tumpahkan di dalam berwudhu, pada saat membasuh anggota-anggota tubuh, engkau tumpahkan semua dosa-dosamu. Dan pada saat membasuh anggota tubuh itu, engkau tumpahkan semua hajatmu kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan kemudian diperkuat lagi doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, rahasia doa sesudah wudu ini juga ternyata nyambung. Nyambung dengan apa? Nyambung dengan amalan yang berikutnya. Apa? Sholat. Karena bicara wudhu tidak bisa terpisah dari bicara sholat. Sebagaimana bicara sholat tidak bisa terpisah dari wudhu. Karena nggak ada sholat tanpa wudhu kan? Nggak ada sholat tanpa wudhu. Sehingga, ya tentu kita tidak bisa bahas secara gamblang tentang sholatnya. Ya, yang jelas adalah ketika nanti kita sholat,
Ya, ada satu dimensi di mana menyatu makna-makna wudhu itu, getaran-getaran wudhu itu akan hidup lagi pada saat kita melaksanakan sholat, khususnya terutama pada saat kita sedang bersujud. Perhatikan, pada saat kita bersujud, anggota sujudnya apa aja? Wajah, ya semuanya nih, ya. Mata, hidung, semua tumpahkan, berarti telinga juga menghadap bawah, tangan, dua tangan, terus kaki begitu kan, kepala juga begitu kan. Jadi kita tuh seakan-akan mengatakan, ya Allah, ini nih anggota tubuh yang tadi aku bersihkan dengan wudhu, ya Allah. Yang di dalam berwudhu itu aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Bersihkan dari segala dosanya, Allah. Ini aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya. Dan jadikanlah semua anggota tubuh yang tadi aku meminta kepadamu, engkau kabulkan permintaannya, ya Allah. Tangan pengen bisa menerima kitab dari tangan kanan. Dan hadirkan juga, tadi saya lupa, pada saat kita membasuh tangan, hadirkan cita-cita kita, harapan kita, untuk mendapatkan apa? Kenikmatan sebelum masuk surga. Apa kenikmatan sebelum masuk surga? Apa kenikmatan sebelum masuk surga? Di padang mahsyar. Ya, kita mendapatkan syafaat berupa apa? Rasulullah memberikan minuman kepada kita. Dari tangan beliau langsung. Ya Allah, izinkan ya Allah tangan ini menyentuh tangan beliau. Izinkan tangan ini untuk bisa mencium tangan beliau, ya Allah. Dan menerima gelas yang berisi minuman dari telaga Al-Kautsar. Jadi kita harus memention itu berulang-ulang di dalam wudhu itu. Agar apa? Agar sampai ke sana. Sesuatu yang gak pernah dimunculin berulang-ulang ke dalam pikiran kan jadi jauh dari harapan. Jangan sampai yang kita mention, yang kita afirmasi ke diri kita hanya dunia. Setiap melihat mobil baru, wah saya pengen punya yang kayak gitu. Setiap ya ada orang pakai HP baru, saya pengen punya. Itu diulang-ulang kan, pengen. Akhirnya lama-lama jadi keinginan kan. Untuk urusan dunia aja kita begitu. Kenapa untuk urusan yang paling hakiki, yang paling kita butuhkan akhirat, kita nggak minta, kita nggak mengafirmasi, kita nggak mention ke jiwa kita. Nah, jadi rahasia wudhu itu adalah proses memention ke jiwa kita, sebetulnya itu. Jangan sia-siakan ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat dan wudhu, tapi hambar. Semoga di sisa usia kita bisa perbaiki, ya kita bisa amalkan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan penjelasan lebih gamblang, nanti bisa dicek secara utuh kajian ilmunya di YouTube ya, boleh di YouTube tentang rahasia wudhu. Judulnya Wudhuku Proyek Taubatku atau Wudhuku Curahan Hajatku. Ya, rahasia dan hakikat wudhu yang harus kita resapi dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita hayati dengan baik, bisa menghujam resap dan mendorong kita untuk mengamalkannya. Ya, mulai kapan? Mulai hari ini sore kita mau sholat asar berwudu, langsung praktekin. Mulai malam ini dan seterusnya sampai nanti Allah mencabut nyawa kita, kita menghembuskan napas yang terakhir, kita mendapatkan husnul khotimah dan insya Allah terkabul semuanya kita menjadi haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian alhaqum rabbikum fala takunanna minal fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.